Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Manaqib, ya, tentang Fadailu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih bab kelima ya, karena ini hadisnya sangat banyak nih, ada 23. Bab kelima, bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu muttakhidzan khalila." Nah, babnya demikian ya, andai Nabi SAW bersabda, andai aku dibolehkan menjadikan seseorang yang paling aku cintai. Andai artinya berandai-andainya berarti tidak boleh. Andai dibolehkan berarti tidak bolehnya, karena yang paling dicintainya adalah Allah. Judulnya demikian dia, yang isinya ini ya, ternyata sabda Nabi demikian, berandai-andai tersebut ya, andai dibolehkan aku akan memilih Abu Bakar. Ya, tapi ternyata yang tidak boleh demikian ya, yang paling dicintai oleh Rasulullah itu adalah Allah. Nah, intinya berarti ini tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq ya, semoga Allah meridhoinya nih. Sekarang hadis ke 10 ya. Hadis ke-9. Nah, yang terakhir yang kemarin dengan hadis yang menerangkan Rasulullah SAW mengisahkan suatu kejadian di zaman Bani Israel. Nah, Rasulullah suka menyebut demikian ya, dulu di zaman Bani Israel, nah, yaitu seseorang yang sedang menggembala kambing, kemudian dia lalai, dia lengah gitu ya menggembalanya. Datanglah seekor serigala lalu menerkam salah satu kambing. Ketika si anak gembala tersebut datang, dia mencarinya, kambingnya hilang satu. Serigala hanya yang kemudian berbicara, ini siapa ini yang menggembala? Karena hari ini hari perburuan, artinya akan banyak binatang buas kalau tidak dijaga. Ya di sini ya, di situ serigalanya ya, yang serigala berbicara gitu ya. Jadi yang lain kan adanya ya, sahabat yang bertanya, apa serigalanya bisa berbicara? Nah, kemudian satu lagi kejadiannya adalah seseorang yang menjadikan sapi ya, menjadikan seekor sapi sebagai alat untuk mengangkut barang yang berat, yang banyak. Sapinya yang mengatakan, aku diciptakan bukan untuk ini ya, aku diciptakan untuk menggarap ladang. Para sahabat bertanya, jangan, apa sapi bisa berbicara? Kemudian Rasulullah SAW menyabdakan, fa inni uminu bizalika, aku beriman. Nah, karena Rasulullah SAW mengisahkan demikian itu karena mendapatkan wahyu ya. Kemudian Rasulullah diceritakan. Nah, tapi ada sahabat kan yang menanyakan, apa serigala bisa berbicara? Itu apa sapi bisa berbicara? Rasulullah SAW menyabdakan, aku beriman itu dengan kejadian tersebut. Nah, bisa jadi kan dalam pikiran itu para sahabat ya, seperti yang dipertanyakan, masa sih serigalanya bicara? Masa kan sapinya bisa berbicara? Rasulullah kan mendahului, kemudian aku beriman dengan kejadian tersebut. Juga Abu Bakar dan Umar. Nah, tentang keutamaan Abu Bakarnya ini ya, adalah itu ya, Rasulullah SAW menyebut Abu Bakar paling dulu. Aku beriman
ya sebagai nabinya yang mendapat wahyunya, yang menceritakannya. Aku beriman dengan kejadian tersebut. Demikian juga dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, di sini hadis ini yang menunjukkan gitunya keutamaan Abu Bakarnya adalah tentang beriman, tentu saja tidak akan ada yang melebihi Rasulullah. Apa Rasul katakan begininya, apa Rasulullah mempertanyakan kepada Jibril yang mewahyukan kejadian ini? Mustahil kan, Rasulullah pasti percaya yang diwahyukan oleh malaikat Jibril itu pasti benar. Begitu Rasulullah SAW menceritakannya kepada para sahabat, Rasulullah SAW tahu betul berarti ya. Rasulullah SAW tahu betul bahwa bahwa Abu Bakar itu nggak akan ada, tidak akan mempertanyakan. Dalam pikiran Abu Bakar nggak akan ada pertanyaan. Benar nggak ya serigala bisa berbicara? Benar nggak ya sapi bisa berbicara? Nah, Rasulullah SAW menyebut, nah inilah keutamaan Abu Bakar ya. Keutamaan Abu Bakar yaitu makanya di sini sampai mendapatkan gelar as-siddiqnya gitu, diantaranya hadis ini menunjukkan nih. Ya, as-siddiq itu adalah orang yang pasti membenarkan apapun yang datang, sebutlahnya apapun yang datang dari Rasulullah SAW, meskipun ini kan tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya itu adalah kan di dalam pada apa yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW itu, ya Rasulullah menyebutkan serigalanya berbicara, ini siapa yang menggembala nih? Lengah, lalai gitunya menggebarnya, itu kan serigala yang berbicara. Abu Bakar nggak akan ada. Nah itulah ya, selalu orang yang pertama, orang yang terdepannya dalam membenarkan apapun yang datang dari Rasulullah SAW, meskipun di luar nalar itulahnya, meskipun istilahnya apanya di luar nalar tidak masuk akal. Itu yang kemarin ya, yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Nah, di mana Rasulullah SAW menyebut setelah dirinya, aku beriman. Ya tentu Rasulullah kan paling dulu ya. Tentu Rasulullah paling dulu. Karena Rasulullah SAW lah itu yang mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril tentang kejadian ini. Dan Rasulullah beriman, percaya, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya ternyata setelah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, Abu Bakar lah orang yang paling dulu, yang terdepan ya, yang mempercayai kebenaran kisah tersebut meskipun itu tidak masuk akal. Seperti apa yang disampaikan oleh sahabat lain, ya apa serigalanya berbicara, apa ya itu sapinya berbicara, nah, nggak akan ada pada diri Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, demikian juga dengan Umar bin Khattab. Nah, itu yang kemarin ya, yang menunjukkan keutamaan, karena ini kan hadis tentang keutamaan Abu Bakarnya di dalam bab ini. Di dalam bab ini itu Imam Bukhari menempatkan hadis ini ya, untuk menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Nah, kan berarti apa namanya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah tentang as-siddiqnya Abu Bakar. Ya, beliaulah orang pertama yang percaya tanpa keraguan sedikit pun dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW meskipun tidak masuk akal. Nah, dengan demikian, dengan seperti itulah, ini kan hanya salah satu kan ya hadis yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Dan dengan seperti itulah ya, Abu Bakar itu mendapatkan gelar as-siddiq. Dengan seperti itulah Abu Bakar itu menjadi yang di dalam hadis lain oleh Rasulullah SAW
disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa orang pertama yang masuk surga dari umatku adalah Abu Bakar. Nah, kepelajarannya kan yang bisa kita ambil berarti ikutilah Abu Bakar dalam hal yakinlah terhadap apapun yang datang dari Rasulullah SAW meskipun tidak masuk akal. Karena banyak sebetulnya kan, karena banyak gitu hal-hal yang di dalam agama Islam ini sebutannya demikian, di luar nalar, tidak masuk akal. Banyak yang seperti itu. Karena memang apa yang disebutkan kalau ilmu Allah disampaikan kepada manusia, apa bisa semuanya masuk akal manusia? Kalau menurut bahasa Sunda mah moal kawadahan atuh. Moal kawadahan, otak manusia, akal manusia wadahnya sebesar apa, katakanlah hanya, sementara ilmu Allah yang berlimpah tanpa batas, moal kawadahan. Nah, ininya pelajarannya ya, dari seorang Abu Bakar. Mending demikian lah, gitulah. Mending demikian. Dan apa namanya ya, buktinya bukan buktinya, hasil gitulahnya, hasilnya dari bersikap seperti ini nyata Abu Bakar itu masuk surganya tanpa hisab, menjadi orang yang paling dulu, paling depan yang masuk surga dibanding dengan manusia manapun. Nah, itulah hasil dari As-Siddiq, hasil dari buah dari percaya, bahkan yakin dengan apapun yang datang dari Rasulullah SAW. Itu kan pelajarannya ya. Tuturkeuneun cik urang Sunda mah tah ieu tuturkeuneun. Nah, sekarang hadis berikutnya, hadis ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu baina anana imun ra'aituni ala qulaibin alaiha dalbun fanazatu minha masya Allah summa akhadha ibnu abi quhafata fanaza abiha zanuban aw zanubaini wa fi nazihi dhafun wallahu yaghfiru lahu dha'fahu summastahalat gharban fa akhadha ibnul khattabi falam ara abqariyan minan nasi yanzi'u naz'a umaro hatta doroban nasu bita'min. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku bermimpi. Nah, ini wahyu ini ya. Ini wahyu nih yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Sama semua wahyu itu melalui malaikat Jibril ya, tidak ada melalui yang lain. Ketika aku sedang tidur, aku melihat diriku sendiri. Ya, di dalam mimpi beliau, ya, di dalam mimpi beliau, aku melihat diriku sendiri berada di atas sebuah sumur yang ada apa namanya, yang di sana terdapat sebuah ember. Ember itu betul bahasa Indonesianya ember. Kan ulah panjangnya nyebutnya. Pun panjang nyebutnya jadi beda. Nah, aku berada di sebuah sumur yang di sana terdapat sebuah ember. Kemudian aku mengambil air. Ya, dengan ember tersebut, masya Allah, entah sebanyak apalah, sampai tak terhitung, tak terhingga gitunya. Berapa banyak Rasulullah SAW mengambil air dari sumur tersebut, ya, dengan ember tersebut. Ya, fanazatu minha masya Allah, kemudian aku ambil sampai terhitung lah katakannya,
berapa kali, berapa balikan gitu ya Rasulullah mengambil air dengan ember tersebut. Kemudian ember tersebut diambil atau setelah Rasulullah SAW itu ya, kemudian diambil, dilanjutkan oleh Ibnu Abi Quhafah. Ibnu Abi Quhafah itu Abu Bakar. Ya, kemudian itunya dilanjutkan oleh Abu Bakar. Ia mengambil bagian atau ia mengambil air dengan ember tersebut satu atau dua kali. Ya, satu atau dua kali. Dan ketika mengambilnya pun ada kekurangan. Ya, ada kekurangan ya dalam cara ketika mengambilnya ya, ketika mengambilnya gitu ada kekurangan, ada kelemahan. Wallahu yaghfiru lahu dhufahu. Tapi Allah sudah mengampuni kelemahannya yang ada pada Abu Bakar, itu sudah diampuni oleh Allah. Ya, sekali ini bagian Abu Bakarnya seperti ini ya. Rasulullah SAW berhenti. Ya, sementara Rasulullah SAW tadi mengambil airnya itu entah berapa kali, berapa balikan lah, tak terhitung ya. Kemudian diambil ember tersebut, diambil oleh Abu Bakar, oleh Ibnu Abi Quhafahnya, oleh Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengambilnya satu dua bagian, dan ketika mengambilnya pun itunya terlihat ada kelemahan. Tapi Allah sudah mengampuni kelemahannya. Sumastahalat gorban. Berikutnya nih bagian Umar bin Khattab. Kemudian ember itu membesar ukurannya. Ya, kemudian embernya membesar. Lalu diambil oleh Ibnul Khattab. Fa'akhadha Ibnul Khattab, kemudian diambil oleh Umar bin Khattab. Falam aro abqariyan minan nas yanzi'una za Umaro. Memang ini kan sebuah ilustrasi, ilahnya sebuah ilustrasi tentang itu Nabi seperti apa, Abu Bakar seperti apa, kemudian Umar bin Khattab seperti apa. Kemudian ember tersebut diambil, dilanjutkan berartinya, karena Abu Bakar tadi hanya sedikit sebentar, berartinya hanya mengambil satu atau dua kali lah itunya mengambil air dengan ember tersebut, dan itulah di itu pun itu ada kelemahan, tapi Allah sudah mengampuni kelemahannya. Lalu dilanjutkan embernya, ke ukuran embernya nih membesar nih ya. Ukuran embernya membesar, lalu diambil oleh Umar bin Khattab. Nah, ini kalimat ini nih ya. Falam aro abqariyan miranas. Aku tidak pernah melihat kejeniusan. Aku tidak pernah melihat tentunya kejeniusan di antara manusia itu seperti jeniusnya Umar bin Khattab dalam hal ini ya, dalam ilustrasinya. Bagaimana kejeniusan Umar bin Khattab dalam mengambil air dengan ember tersebut. Hatta doroban nasu bitoknin, sampai manusia semuanya, kebagian manusia semuanya terpuaskan. Nah, ini redaksi hadisnya demikian. Sebetulnya tetap saja nih dalam hal ini seperti hadis sebelumnya yang tadinya, aku beriman, demikian juga dengan Abu Bakar, demikian juga dengan Umar bin Khattab. Nah, di dalam hadis ini pun, nah di mana hadisnya kan Rasulullah SAW mengisahkan mimpinya. Ya, Rasulullah SAW mengisahkan mimpinya, dan mimpi beliau itu adalah wahyu nih ya. Ini ilustrasi isinya berarti ya. Nah, ini tentang ini nih, tentang wahyu yang diantaranya bagaimana Allah mewahyukan sesuatu kepada Rasulullah SAW, diantaranya melalui mimpi.
Banyak sebetulnya ya. Mungkin ini salah satu yang populernya, yang populer nih tentang wahyu dari Allah ya yang disampaikan melalui mimpi, yaitu mimpi tentang Bilal. Sama ya Rasulullah SAW pun dengan hadis tersebut menyebutkan. Nah di sini disebutkan baina ana naimun, ketika aku tidur. Nah berarti kan mimpi kan namanya ya. Ketika aku tidur, aku melihat diriku sendiri. Seperti tadi lah isinya hanya melakukan demikian. Nah hadis yang lain ya contohnya wahyu, ini wahyu nih, yaitu Rasulullah SAW menyampaikan setelah sholat subuh tadi malam aku bermimpi melihat atau mendengar ya dalam hadisnya, mendengar suara langkah kaki Bilal di dalam surga. Bukan mimpi tanpa makna, ini wahyu dari Allah. Kalau hanya sekedar mimpi, misalnya kita bermimpi demikian, menyampaikan kepada seseorang, saya mendengar, saya melihat kamu misalnya, saya melihat kamu sedang berada di istana, sedang berada di sebuah istana di dalam surga. Tak dipercaya, andai kita mengatakan demikian, saya melihat bermimpi melihat kamu itunya berada di sebuah istana di dalam surga, iya gitu. Nggak ada maknanya, artinya apa benar itu seperti itu. Nah kalau Rasulullah SAW ya ini benar, berarti setelah selesai sholat subuh kan Rasulullah SAW menyampaikan tadi malam aku bermimpi mendengar suara langkah kaki Bilal di dalam surga. Kemudian Rasul sendiri yang bertanya kepada Bilal, bagaimana kamu bisa seperti itu? Kamu punya amal apa? Berarti benar, berarti kan? Berarti benar apa yang di dalam di mimpi Rasul itu benar demikian. Kan Rasulullah bertanya seperti ini bukan dalam mimpi. Bukan dalam mimpi, bertanya kepada Bilalnya bukan dalam mimpi. Tadi malam aku bermimpi demikian. Nah, setelah mengisahkan mimpinya, Rasulullah bertanya kepada Bilal, kamu punya apa bisa seperti itu? Artinya benar kan? Itu nyata, berarti asli, benar. Bilal itu demikian. Berarti ini bukan mimpi sembarang mimpi, seperti mimpi orang biasa, seperti mimpinya kita lah katakan. Tadi malam bermimpi begini, andai misalnya mimpinya seperti barusan. Tadi malam saya bermimpi melihat kamu berada di sebuah istana di dalam surga. Atau dipercaya itu mimpi. Jol kalau seletupan menurut mimpinya si Anu, saya sudah di surga, nggak bisa. Jadi ya sholatnya urun, nah kadang saya harus di surga ya. Nah kalau mimpinya Rasulullah itu wahyu, berarti pemberitahuan lah jadinya ya kan, pemberitahuan tentang kepastian Bilal masuk surga. Diwahyukanlah oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Nah dan Rasulullah bertanya, ini bukan dalam mimpi. Rasulullah bertanya kepada Bilal, kamu punya amal apa bisa seperti itu? Ya berarti kan benar. Nah kembali ke sini nih ya, jadi banyak wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW itu melalui mimpi. Bahkan ada juga ayat Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW melalui mimpi, yaitu surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar itu Allah wahyukan kepada Rasulullah melalui mimpi. Sama saja sebetulnya melalui malaikat Jibril. Nah di dalam hadis ini ya mimpinya demikian tadinya. Aku melihat atau aku berada di sebuah sumur yang di sana ada ember. Lalu aku ambil air
ya dengan kata-kata fanaza'tu minha, masya Allah. Jadi seberapa banyak gitunya, beberapa balikan Rasulullah SAW mengambil air dengan ember tersebut, masya Allah tuh entahlah gitunya seberapa banyak. Nah setelah itu, nah tetap ini Abu Bakar yang disebut berikutnya oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan ya, ini dari hal tersebutnya seperti hadis sebelumnya tadinya, bahwa ini menunjukkan setelah Rasulullah SAW, kalau beliau kan memang Rasul, memang Nabi. Kalau Abu Bakar kan bukan Rasul, bukan Nabi. Nah beliau lah, Abu Bakar lah berarti nih. Ya, kalau di dalam hadis tadi lahnya disebutkan bahwa orang yang paling dulu, yang terdepan masuk ke dalam surga dari semua umatku itu adalah Abu Bakar. Nah di hadis ini pun ya Rasulullah menyebutkan urutan setelah dirinya itu adalah Abu Bakar. Kemudian ember tersebut diambil oleh Abu Bakar, lalu sama yang dilakukannya kan, mengambil air, tapi Abu Bakar itu hanya sebentar. Hanya sebentar ya. Nah ini juga nih, kalau kita melihat masa kekhalifahan Abu Bakar hanya sebentar, hanya berapa, 2 tahun kalau nggak salah ya, hanya 2 tahun, dan sebentar ya, dan ada kelemahan, tapi Allah sudah mengampuni kelemahannya. Berikutnya embernya membesar, disesuaikan ya oleh Allah dengan kemampuan. Embernya membesar, lalu Umar bin Khattab mengambil ember tersebut. Nah, di sini Rasulullah SAW menyampaikan ini, dan aku tidak melihat kejeniusan. Ya, falam aro abu Qorian minan nas, aku tidak melihat kejeniusan di antara seluruh manusia seperti Umar bin Khattab. Nah, misalnya peristiwa ini nih, misalnya peristiwa ini. Kalau Umar bin Khattab sendiri ada 15 perkara itulahnya, ada 15 perkara yang oleh Umar bin Khattab terpikir. Kebaikan tentunya lah ya, tentang kebaikan gitu. Ada 15 macam kebaikan yang oleh Umar bin Khattab itu terpikir. Lalu disampaikanlah kepada Rasulullah SAW. Nah yang paling terkenal nih ya dari hal tersebut adalah Umar bin Khattab menyampaikan pemikirannya agar khamr itu diharamkan. Pada saatnya khamr belum diharamkan, belum ada ayat yang mengharamkan khamr. Oleh Umar bin Khattab terpikir, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Tapi kan soal siapa yang berhak menetapkan halal haram, bukan Nabi, Allah yang berhak. Kemudian turunlah ayat yang mengharamkan khamr. Kemudian ini yang paling terkenalnya dari 15 kebaikannya. Satu lagi, Umar bin Khattab mengusulkan agar diadakan sholat sunat di makom Ibrahim. Turun ayatnya. Kemudian tentang hijab untuk khusus istri Nabi apabila berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram, tidak langsung berhadapan bertatap muka, tapi bicaranya dibatasi oleh hijab. Itu terpikir oleh Umar bin Khattab. Tapi tetap kan Rasulullah tidak bisa menetapkan kalau istri Nabi itu bicara dengan laki-laki bukan mahram, itu harus dari balik tirai. Turun ayatnya. Nah itu di sini digambarkan ya, aku tidak melihat kejeniusan.
Nah, kalau terkait dengan Abu Bakar, pada Abu Bakar kan Rasulullah menyebutnya tadinya ada kelemahan, tapi Allah sudah mengampuni kelemahannya. Tetap artinya Abu Bakar adalah orang terdepan. Ya, Abu Bakar adalah orang terdepan. Karena ininya kan terdepan itu ya. Satu yang tadi tentang meyakini, tentang membenarkan apapun yang datang dari Rasulullah, itu Abu Bakar orang terdepan. Itu hal yang paling mendasarnya, sehingga kan ya inilah gelar yang melekat pada Abu Bakar adalah As-Siddiq. Ya, kemudian yang kedua, Umar bin Khattab pun mengakui. Ya, Umar bin Khattab pun mengakui Abu Bakar. Di antaranya pada peristiwa ini, ketika Rasulullah SAW sakit berat ya, yang kemudian meninggal, Rasulullah kan memerintahkan Abu Bakar jadi imam. Ya, hadis populer kan ya, perintahkan Abu Bakar yang menjadi imam. Ternyata Abu Bakarnya sendiri kepada Umar bin Khattab, kamu saja yang menjadi imam karena kamu lebih kuat. Umar bin Khattab nggak mau, masa saya menjadi imam, Abu Bakar jadi makmum. Nah, artinya Umar bin Khattab mengakui siapa yang lebih pantas menjadi imam. Umar bin Khattab nggak mau ya, Abu Bakar padahal yang bicara kepada Umar bin Khattab, kamu saja yang menjadi imam karena kamu lebih kuat. Umar bin Khattab tahu diri kalau harus dibandingkan dengan Abu Bakar, dengan peristiwa sholat berjamaah gitu ya, mana mau katakan wah nggak berani, saya nggak mau, masa saya menjadi imam, sementara di antara makmumnya itu Abu Bakar, apalagi kan dengan perintah Rasulullah SAW, Abu Bakar yang menjadi imam. Nah, tapi ada kelemahan karena kejeniusan ada pada Umar bin Khattab. Nah, diantaranya pada peristiwa ini, Umar bin Khattab ya apa namanya, di zaman Nabi saja, di zaman Nabi itu ya, meskipun bukan begini, tadinya ada 15, sebetulnya ini ada 15 perkara itu yang terpikir lebih dulu oleh Umar bin Khattab disampaikan kepada Rasulullah. Tapi keputusan gitu kan, ini soal agama, keputusan ada pada Allah. Rasulullah nggak berani memutuskan. Ya, Rasulullah tidak berani tadi langsung memutuskan, iya benar, haramkan. Nah, yang berhak mengharamkan siapa? Oh iya benar nih, ditetapkanlah ada sholat sunat di makam Ibrahim. Enggak boleh, Rasulullah itu bukan apa namanya, tidak punya kewenangan. Nah jangan. Nah, kemudian ini di zaman Umar bin Khattab nih. Di zaman Umar bin Khattab itu di zaman Abu Bakar sebagai khalifah ya. Di zaman Abu Bakar sebagai khalifah ada juga hal seperti tadi sudah terpikir oleh Umar bin Khattab. Oleh Abu Bakar enggak berarti. Umar bin Khattab kemudian menyampaikannya kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Umar bin Khattab kemudian, ini tentang hal ini, Umar bin Khattab mengusulkan, bagaimana kalau Al-Quran itu dibukukan? Ya, karena saat itu di zaman Nabi memang Rasul sendiri yang melarang, tidak boleh ada sahabat yang menuliskan Al-Quran. Sampai Rasulullah meninggal tidak ada Al-Quran, tidak adanya kitab mushaf Al-Quran, tidak ada. Umar bin Khattab kemudian usul kepada Abu Bakar. Dasar pemikirannya adalah gitu ya, bagaimana kalau orang-orang yang hafal Quran itu sudah tidak ada, nasib Al-Quran mau bagaimana kalau tidak dibukukan? Asalnya Abu Bakar menolak, saya tidak berani, saya tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu dah.
dasar pemikiran Abu Bakar, saya tidak berani melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah melarang ketika beliau masih hidup, beliau melarang ada sahabat yang membukukan Al-Quran. Sampai beliau meninggal, tidak ada mushaf Quran. Semuanya ada pada hafalan para sahabat gitu ya. Nah, terpikirlah oleh Umar bin Khattab demikian, kalau orang-orang yang hafal Quran ini sudah meninggal, nah Al-Quran bagaimana nasibnya? Asalnya Abu Bakar menolak, nah kemudian ya teruslah di lobi, itulah di lobi oleh Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar menyetujuinya dengan syarat. Abu Bakar menyetujui dengan syarat hanya satu untuk dokumen, bukan diperbanyak. Ya dibukukanlah Al-Quran, jadilah satu mushaf Al-Quran, tapi ya disimpanlah untuk dokumen, untuk arsip. Nah, ada kelemahan, anggaplahnya ini nih. Abu Bakar melanjutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini kan benang merahnya demikian. Abu Bakar itu melanjutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini ilustrasinya kan Rasulullah mengambil air dari sebuah sumur, kemudian setelah Rasulullah berhenti, Abu Bakar melakukan hal yang sama, mengambil air dari sumur tersebut. Tapi kan ada kekurangan, ada kelemahan, dan memang tidak lama gitulah ya, memang tidak lama masa kekhalifahan Abu Bakar. Tapi Allah sudah mengampuni kelemahannya. Nah, Allah mengampuni kelemahannya karena ini juga kan ya, Allah mengampuni kelemahan, kekurangan itu pada Abu Bakar. Nah, karena sidiknya, modal besar gitu tah, jadi seorang sidik itu pastilah kekurangan kelemahannya diampuni karena sangat mengedepankan, saya yakin apapun yang datang dari Nabi pasti benar. Adapun ketika pelaksanaannya, ketika menjalankannya ada kelemahan, kekurangan, pasti diampuni oleh Allah. Ya, karena dilandasi dengan apa namanya ya, dengan sebutnya jihad, dilandasi dengan mujahadah, dilandasi dengan kesungguhan yang tinggi. Adapun kemampuan kan pasti berbeda kan. Yang penting kan kesungguhannya, gitu, mau melaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Ketika melakukan ada kekurangan, pasti diampuni oleh Allah. Ya pasti diampuni oleh Allah ya, karena Allah melihat kesungguhannya. Nah, artinya kan soal yang tadinya sidiknya Abu Bakar, mujahadahnya Abu Bakar, jangan diragukan soal itu tentang Abu Bakar. Adapun pelaksanaannya ada kekurangan, ya apa itulah karena memang manusia ada keterbatasan, sehingga kekurangannya itu diampuni oleh Allah. Ini Rasulullah sudah menyebutkan, wallahu yaghfirul dzunfahu, Allah mengampuni kelemahan kekurangannya. Nah, ini juga nih pelajarannya, ini berlaku bagi semuanya sebetulnya. Sidiknya Abu Bakar, bagaimana tentang ini kan, bagaimana tentang rasa yakin bahwa Rasulullah pasti benar, kan nggak akan ada yang melebihi Abu Bakar ya. Yes, itulah itu sampai sampai Abu Bakar itu mendapatkan gelar As-Siddiq. Kemudian tentang bagaimana ininya kan mujahadahnya, bagaimana bersungguh-sungguhnya Abu Bakar dalam menjalankan, dalam mengamalkan, dalam memenuhi perintah Allah. Fastabiqul khairat, itu kan Abu Bakar orang terdepannya. Berlomba-lombalah dalam hal amal soleh, Abu Bakar orang terdepan. Ternyata kan dalam pelaksanaannya ada kelemahan, pasti diampuni karena Allah sudah melihat pondasinya siddiq itu ya. Kemudian mujahadahnya juga sangat nampak gitu lah pada Abu Bakar. Nah, ini kan mengilustrasikan
Abu Bakar itu melanjutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun kelemahannya, karena di sini kelemahan itu kalau dibandingkan dengan Umar bin Khattab, iya, bahkan Umar bin Khattab itu embernya membesar saja, Umar bin Khattab masih sanggup. Bahkan emang digambarkan beban, berarti kan bebannya lebih berat berarti kan. Embernya membesar, Umar bin Khattab hali ku aing karena Umar bin Khattab bahkan itunya di sini ini ilustrasi kan ya, ini digambarkan hatta doroban nasubitonin, semua manusia kebagian. Ini kan ilustrasinya mengambil air ya, mengambil air kemudian dibagikan itu kepada orang banyak. Embernya membesar, nggak ada kelemahan pada diri Umar bin Khattab. Sanggup itu Umar bin Khattab. Padahal ini embernya membesar. Dan semua manusia terpuaskan gitulahnya dengan apa yang dibagikan oleh Umar bin Khattab. Nah ini karena anugerah pada Umar bin Khattab, Allah memberi kepada Umar bin Khattab, Allah memberikan kejeniusan di atas rata-rata. Jadi disabdakan oleh Rasulullah SAW-nya, aku tidak melihat kejeniusan itunya di antara orang-orang seperti Umar bin Khattab. Tapi juga benang merahnya, salah satu benang merahnya adalah Abu Bakar itu melanjutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena yang dilakukan di dalam hadis ini, di dalam ilustrasi ini kan sama. Rasulullah mengambil air. Nah, kalau Rasulullah pasti lebih dari ini ya, lebih dari Abu Bakar, lebih dari Umar pasti. Bahkan dengan kata-kata tadinya, aku mengambil air dari sumur itu, masya Allah, sekehendak yang Allah, sebanyak itulahnya yang Allah kehendaki. Jadi Abu Bakar, Umar bin Khattab pasti tidak akan melebihi Nabi, itulahnya pasti tidak akan melebihi Nabi. Nah kemudian setelah Rasul berhenti, dilanjutkan oleh Abu Bakar, kan hal yang sama. Yang dilakukannya itu kan hal yang sama. Di sini ilustrasinya adalah mengambil air. Dilanjutkan oleh Abu Bakar. Nah ini yang juga terkait dengan hal ini nih ya. Pernah juga kalau nggak salah beberapa kalinya saya sampaikan. Rasul itu sebutlah membangun mungkin ya bahasanya. Rasulullah SAW itu kan membangun manusia dari jahiliyah. Dimulai betul-betul dari nol, dimulai dari hal yang mendasar. Dibangunlah manusia itu sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan. Ya di awal-awal Islam itu kan Allah menurunkan surat atau ayat tentang akidah. Pondasinya mesti kan, kalau membangun kan mesti dari pondasinya. Terus gitu dibangun oleh Rasulullah SAW sampai puncak gitu, sampai nih Rasul dari nolnya. Kalau grafik itu ya, kalau grafik itu dari nol terus sedikit-sedikit, meskipun sangat lambat lah itunya. Karena itu yang di surat An-Nasr ya, surat An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu akan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk agama Allah. Itu kan di akhir hayat Rasulullah. Bahkan surat ini sebagai isyarat dari Allah bahwa Rasulullah itu sudah sampai akhir, sudah umurnya itu sudah sampai ke akhir. Kalau awal-awal namanya memulai membangun itu ya babak belur kayak itu. Rasulullah kan dengan perjuangan dan darah membangun manusia dari nol terus sampai akhirnya mencapai puncaknya. Sukses itu Rasulullah SAW membangun manusia.
sampai pada puncaknya. Nah, setelah di puncak Rasulullah meninggal. Ya mau apa lagi? Karena kan sudah selesai, sudah sampai ke puncak. Nah, kemudian dilakukan, diteruskan. Ini ilustrasinya kan, diteruskan oleh Abu Bakar. Kalau Abu Bakar berarti kan tinggal mempertahankan apa yang telah dibangun, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi tidak lama dan ada kelemahan. Dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun ternyata mampu itunya melanjutkan, mempertahankan apa yang sudah dibangun oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata Umar bin Khattab itulah benteng terakhir. Di pantasnya kalau di sini ya, yang disebut oleh Rasulullah SAW itu setelah beliau adalah Abu Bakar, setelah Abu Bakar Umar bin Khattab. Banyak sebetulnya kisah inilah, kisah apa namanya ya, kisah tentang keistimewaan ya manaqibnya keistimewaan. Kisah keistimewaan Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah, bukan sebagai seorang pribadi Umar bin Khattab. Karena yang dilakukannya itu ya sebagai seorang khalifah. Banyak ya kisah-kisah. Di antaranya yang ini kan, Umar bin Khattab itu sampai memikul sendiri khalifah nih statusnya, kalau di kita presiden itu kan. Umar bin Khattab sampai memikul sendiri karung apa namanya, beras, mungkin kalau di kita punya gandum, terigu. Umar bin Khattab sampai ikut. Ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW hal seperti ini. Di antaranya waktu perang Khandaq. Waktu perang Khandaq itu kan menggali parit, Rasulullah ikut. Rasulullah ikut gitu menggali, ikut membuat parit itu kan. Digali artinya kan dinaikkan itu kan tanahnya, Rasulullah ikut. Padahal kan Nabi lagi bukan khalifah, ini statusnya Nabi. Rasulullah itu ikut bekerja membangun parit. Bahkan sambil gitunya, sambil disebutnya yang memberi semangat gitunya kepada para sahabat yang bekerja menggali parit. Ya karena dicontohkan demikian kan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak berdiri jadi mandor. Jadi mandor. Rasulullah gak mandoran, ikut bekerja Rasulullah SAW. Nah, Umar bin Khattab juga banyaklah kisah tentang ya istimewanya Umar bin Khattab sebagai khalifah. Di antaranya ada Umar bin Khattab yang ikut itu memanggul karung terigu untuk dibagikan kepada rakyatnya. Sampai penuhlah dengan terigu badannya, orang sampai tidak mengenali ini siapa. Karena wajahnya penuh dengan tepung. Setelah bersih-bersih, waduh, ternyata Umar bin Khattab. Nah, saya kira demikian ya untuk hadis yang kedua. Tetap nih, ini kan tentang Abu Bakar ya. Yang pokok nih di sini adalah dari ilustrasi ini satu gitu, Rasulullah setelah beliau berhenti yang yang melanjutkannya adalah Abu Bakar. Dan yang kedua adalah Abu Bakar itu melanjutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Artinya sama yang dilakukan oleh Abu Bakar itu sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Demikian. Nah, berikutnya adalah Umar bin Khattab. Kalau dibandingkan, kalau Abu Bakar itu masanya sebentar dan ada, nih Rasulullah sudah menyebutkan di sininya, ada kekurangan, ada kelemahan, tapi itu ngaruh mencek orang mah. Gak ngaruh terhadap
posisi Abu Bakar, keutamaan Abu Bakar, tetap saja Abu Bakar itu sahabat nomor satu, Umar bin Khattab baru nomor dua. Ya, adapun Umar bin Khattab ya ini karena oleh Allah diberi kelebihan. Yang diberi kelebihannya itu adalah dari kejeniusannya tadi ya. Ya bagaimana berarti kan kita bisa bayangkan ya. Kita bisa bayangkan begini. Apa sih yang terpikir oleh Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah? Di antaranya nih yang ini kalau yang terpikir sampai seperti ini. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu ya. Kalau ada unta tijalike, apa itu tijalike? Ini bahasa Indonesia tijalike karena terperosok. Nah gitulahnya enggak ada hai tijalike bahasa Indonesia naon. Terkilir ya demikian terkilir terperosok. Kalau ada unta yang terkilir mungkin ya. Kalau ada unta yang terkilir sampai jatuh. Ini maksudnya celaka kan. Orang yang naik untanya kan celaka karena jatuh. Maka aku yang akan dihisab oleh Allah sebagai khalifah. Kenapa jalannya jelek? Tong dibandingkan jeung Bandung. Tong dibandingkan jeung Bandung dah teu kari itu mikirna ge. Bagaimana kalau ada motor atau sepeda yang jatuh karena jalannya jelek? Entah malaya mikir gitu lah. Nah itu terpikir oleh Umar bin Khattab. Aku yang akan dihisab sebagai khalifah. Kenapa sampai seperti itu? Itu kan lo, wah itu visioner, kejeniusan yang luar biasa. Kalau seorang khalifah sampai berpikir demikian. Padahal kan unta terkilir atau unta jatuh kan ya bisa saja karena untanya belum makan terus saja ditunggangi dipecut gitu, dah unta lagi leles atau goprak. Itu bukan salah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab berpikir demikian ya, kalau ada unta yang terkilir kemudian jatuh maka ya karena jalannya jelek gitu ya, maka aku yang akan dihisab sebagai khalifah. Nah terpikir artinya ya karena jenius tadi ya, yang tadi juga kan ya yang 15 halnya yang terpikir oleh Umar bin Khattab, sementara ayat Qur'annya memang Allah belum menurunkan. Nah, Umar bin Khattab nih mengatakan, ya Umar bin Khattab mengatakan jadi bukan jauh sama sekali dari ketakaburan. Coba kan pikiran saya terpikir lebih dulu oleh saya, baru Allah menurunkan ayat saya lebih hebat dari Allah. Banyak itu wah saya lebih hebat dari Allah gitu Pak tuh. Ya Umar bin Khattab apanya kalimat saya lupa lagi maknanya, kurang lebih ada beberapa ayat itunya, ada beberapa ayat yang ternyata gitulahnya, ternyata pikiranku sejalan dengan ayat. Jangan terbalik loh. Jangan terbalik, masa ayat yang sejalan dengan pikiran saya, memang siapa yang lebih hebat? Ya, ada beberapa ayat itunya yang diturunkan oleh Allah, nah di mana pikiran saya sejalan dengan ayat tersebut. Ya karena Umar bin Khattab juga tahu pasti ya bahwa Al-Quran itu sudah jadi seluruhnya kan turunnya berangsur kan, diturunkan gitu, diberikan oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, dibawa oleh malaikat Jibril, diwahyukan oleh malaikat Jibril, berangsur, tapi Qurannya sendiri sudah jadi. Qurannya sudah jadi, itu yang dikenal dengan Al-Quran itu turun 2 kali disebutnya, 2 tahap Al-Qurannya. Yang pertama turun itu adalah Al-Quran seluruhnya sudah jadi.
disampaikan kepada Rasulullah SAW-nya baru berangsur. Nah, Umar bin Khattab juga tahu tentang hal tersebut. Lebih dulu ada ayatnya atau pikiran Umar bin Khattab? Ya, dengan demikian berarti ya lebih dulu ada ayatnya atau pikiran Umar bin Khattab. Kalau Al-Quran seluruhnya itulah yang diturunkan pada Lailatul Qadar. Itu terjadi entah kapan, Rasulullah saja belum lahir bisa jadi. Ya, Rasulullah SAW belum lahir, Al-Quran sudah jadi. Itu yang Allah turunkan pada Lailatul Qadar. Umar bin Khattab belum acan diciptakan acan atau Al-Quran sudah ada. Jadi bukan seperti ini. Terpikir nih oleh Umar bin Khattab. Lalu Allah mendadak membuat ayatnya. Bukan demikian. Sehingga Umar bin Khattab mengatakannya demikian. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang pikiranku sejalan dengan ayat tersebut. Bukan sebaliknya, berartinya bukan ayat yang Allah komodek itu mah ayat tersebut itu turun karena Allah menyetujui apa yang terpikir oleh saya. Wah, kamu gitu mah. Itu bukan demikiannya. Allah menurunkan ayat tersebut itu berarti Allah kan setuju. Itu kan Allah sesuai sejalan dengan apa yang saya pikirkan. Kurang lebih demikian lah ininya kalau dalam bahasa Indonesianya maknanya ya tentang hal tersebut. Jadi ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang pikiranku sejalan itu dengan ayat tersebut. Karena Umar bin Khattab memang nah seperti ini diantaranya nih ya, yang menunjukkan demikian. Umar bin Khattab itu dianugerahi IQ yang sangat tinggi. Jadi anugerahi kejeniusan itu oleh Allah. Satu, kejeniusan, kemudian yang kedua fisiknya juga tinggi besar. Artinya kemampuannya gitu ya Umar bin Khattab itu juga secara fisik lah gitu ya, secara fisik saja nih mengalahkan Abu Bakar kalau soal kemampuan. Tapi kan kalau soal sidik mudah-mudahan nggak akan mendahului Abu Bakar, tidak mengalahkan Abu Bakar. Tetap Rasulullah menyebut urutannya setelah beliau itu adalah Abu Bakar, barulah berikutnya Umar bin Khattab. Nah, dari hadis ini nih ya tentang keutamaan Abu Bakar apa? Tetap saja dari secara redaksi bahwa di dalam mimpi tersebut Rasulullah menyebut yang pertama adalah dirinya. Ya, aku berada di atas sebuah sumur yang di sana ada ember, lalu aku mengambil air tersebut. Masya Allah itu lantas sebanyak apa? Setelah itu kemudian Abu Bakar. Nah, ini yang menunjukkan demikian. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar tetap betul-betul mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak menyimpang gitu, yang nggak ada emas Abu Bakar menyimpang gitu ya. Abu Bakar itu persis artinya melakukan itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga dengan Umar bin Khattab. Nah, kalau Umar bin Khattab ya karena dianugerahi kejeniusan, maka dia bisa melakukan lebih hebat, itulahnya. Dia bisa melakukan lebih hebat dari Abu Bakar. Kalau Abu Bakar malah oleh Rasul disebut ada kelemahan. Kalau Umar bin Khattab malah dia mengambil ayat tersebut hingga semua manusia itu terpuaskan. Ya, anggaplah hanya pada diri Umar bin Khattab itu tidak ada kelemahan. Karena ini ditunjang itu oleh kejeniusan. Bener kudu nu kieu meureunannya kudu nu kieu sih nama. Ya, ini kan sama dengan Abu Bakar. Apa sih yang dilakukannya? Meneruskan, melanjutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah.
Umar bin Khattab pun itu melakukan apa? Sama dengan Abu Bakar, melanjutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hanya kalau Abu Bakar ini Umar bin Khattab ini kan ditunjang oleh kejeniusan, sehingga itu dalam hadis ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu lebih hebat, mungkinnya lah lebih hebat dari yang dilakukan oleh Abu Bakar. Karena Umar bin Khattab dianugerahi oleh kejeniusan. Ya debeureun kudu kitu, urangnya memahami Quran dan Sunnah teh harus dengan kecerdasan. Nyari dari nu saya nyebut lagi dari nu kumaha teu paham gitu ya susah kalau begitu kan. Saya ingat mungkin ini yang terasa ya, mungkin oleh yang terasa ini oleh beliau nih, oleh almarhum dulu almarhum Pak Budinya yang dulu suka ngaji sama-sama. Di antaranya nih ya yang dia katakan itu benar, nah, Quran itu untuk orang yang untuk orang yang cerdas dan mencerdaskan, gitulah mungkin bahasanya kurang lebih. Benar, itu Quran itu untuk orang yang cerdas dan Quran itu mencerdaskan. Pasti pintar gitu di Al-Quran itu pasti menjadikan seseorang pintar. Iya, karena Al-Quran mah ilmu. Tapi kan untuk memahaminya harus cerdas. Quran itu mencerdaskan itunya, dan Quran itu kan ya harus orang yang cerdas. Jadi maknanya itunya Quran itu akan disebutnya mencerdaskan. Dengan Al-Quran itu manusia itu menjadi pintar. Ya pasti itu kan Al-Quran itu ilmu. Kan yang apa namanya membuat seseorang menjadi pintar itu kan ilmu. Ya tapi kan ya seperti ini masalahnya nih. Umar bin Khattab yang dianugerahi kejeniusan, hasilnya lebih baik mungkinnya. Ini gambarannya dari ilustrasi di sini nih. Bahkan embernya membesar. Nah, Umar bin Khattab punya kekuatan. Embernya membesar, nggak terlihat melemah, ya tidak terlihat kelemahan. Kalau Abu Bakar kan sebelumnya, padahal ukuran embernya belum membesar, masih sama. Tapi Umar bin Khattab embernya membesar. Umar bin Khattab karena kejeniusannya, maka Umar bin Khattab mampu melakukan, sehingga di sini ilustrasinya adalah doroban nasu bito'nin, semua manusia kebagian airnya. Tapi tetap ini jangan artinya di sini jangan sampai kalau begitu lebih hebat Umar bin Khattab. Abu Bakar tetap nomor yang terdepan mah. Abu Bakar ya sahabat nomor 1 sesuai dengan apa yang urutan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di hadis sebelumnya pun sama. Aku beriman dengan kejadian tersebut. Demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar bin Khattab. Nah, saya kira cukuplahnya ini 2 hiji ya. 2 hiji ya. Ini satu hadis, tapi ini pelajarannya harus kita dapat. Apa sih pelajarannya? Tetap Abu Bakar itu sahabat nomor 1 karena sindik. Berarti ini juga sama hanya untuk siapapun. Yakinilah, jangan ragu sedikit pun, hasilnya jelas. Dengan sidik, dengan yakin dengan apapun yang datang dari Rasulullah SAW. Itulah justru yang menjadi keistimewaan Abu Bakar. Dan hasilnya sangat jelas. Abu Bakar adalah orang terdepan, orang pertama yang paling dulu masuk surga. Adapun soal kelemahan kekurangan, asal sudah bersungguh-sungguh ya tetap saja 5 SD we anger kunci nama eta, asal bersungguh-sungguh dan sudah maksimal melakukannya, kekurangan pasti diampuni oleh Allah.
Itu aja pelajaran pentingnya nih ya, yang bisa kita ambil dari keutamaan itu Abu Bakar. Dan Umar bin Khattab ya dianugerahi hal lain oleh Allah. Tapi soal siddiqnya dan fastabikul khairat, tetap Abu Bakar sebagai orang yang terdepan. Nah, dia kita kan mengambil pelajarannya dari keutamaan Abu Bakar itu, ya itulah istimewanya Abu Bakar. Begitu yakin tanpa ada keraguan sedikit pun tentang apapun yang ada, berarti apapun yang ada di dalam ajaran Islam ini pasti benar. Nah, kemudian yang kedua nih ya, dari hadis ini bahwa Abu Bakar sudah bersungguh-sungguh meskipun ada kekurangan kelemahan, kan diampuni oleh Allah. Kalau soal hasil, Rasulullah menggambarkan Umar yang lebih baik. Umar bin Khattab itu punya kejeniusan, punya keberanian, punya fisik yang kuat. Nah, Abu Bakar tidak punya hal ini. Ya, hasilnya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu lebih baik dari Abu Bakar, tapi tetap Abu Bakar itu lebih utama dari Umar bin Khattab. Rasulullah tanya baru tambah satu hadisnya, hadis ke-9 ya, yang isinya ini wahyu ya, yang diberikan oleh malaikat Jibril melalui mimpi, yang isinya ya, itulah ilustrasi Rasulullah sudah melakukan hingga beliau meninggal itu sudah tamat, sudah selesai tugas beliau seorang nabi, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar. Tentunya hanya sangat mengikuti apa yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga dengan Umar bin Khattab.